Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Amara Cika Darnesia. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa itu neuroscience kognitif. Oke, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu neuroscience. Jadi, neuroscience itu berasal dari kata neuro yang berarti sistem saraf dan sains yang berarti ilmu. Jadi, neuroscience itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang sistem saraf, khususnya terhadap perilaku manusia, dengan memberi perhatian pada sistem saraf, terutama otak. Tujuan utama dari ilmu neuroscience ini adalah mempelajari dasar-dasar biologis dari setiap perilaku. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang pengertian neuroscience menurut beberapa ahli. Yang pertama itu ada Taruna Ikrar. Menurut Taruna Ikrar, neuroscience ini merupakan ilmu masa depan atau ultimate science yang tingkat kerumitannya itu sangat menantang dan menarik karena menyangkut otak yang menjadi pusat kehidupan. Yang kedua ada Pasya. Menurut Pasya, neuroscience itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dengan memberi perhatian pada sistem saraf otak. Yang ketiga ada Hernanta. Menurut Hernanta, neuroscience itu adalah bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik dari sistem saraf otak manusia. Jadi secara sederhana, bila diringkas dari semuanya, neuroscience ini merupakan ilmu yang secara khusus mempelajari neuron atau sel saraf. Sel saraf ini yang menyusun sistem seperti susunan saraf pusat yang terdiri dari otak dan saraf tulang belakang dan saraf tepi yang terdiri 31 pasang saraf pinal dan 12 pasang saraf kepala. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang neuroscience kognitif. Neuroscience kognitif sendiri mempelajari otak manusia hingga tahap molekuler. Neuroscience kognitif ini merupakan sebuah bidang studi yang menghubungkan otak dan aspek-aspek lain sistem saraf, khususnya otak ya, dengan pemrosesan kognitif dan akhirnya dengan perilaku. Neuroscience kognitif merupakan sebuah bidang akademis yang mempelajari secara ilmiah substrat biologis di balik kognisi dengan fokus khusus pada substrat saraf dari proses mental. Neuroscience kognitif ini bertopang pada teori-teori dalam sains kognitif, diselaraskan dengan bukti dari neuropsikologi dan pemodelan komputasional. Sejarah neuroscience kognitif sendiri ini berawal dari pertemuan dua orang ilmuwan di dalam taksi yang akan menghadiri acara makan malam, yaitu Michael Gazzaniga, seorang tokoh dalam peneliti kedua hemisfer otak, dan George Miller, seorang psikolog kognitif terkemuka. Para ilmuwan tersebut sedang mempelajari bagaimana sih sebuah otak menghasilkan apa yang kita alami sebagai pikiran, sehingga dari sinilah muncul istilah neuroscience kognitif. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi neuroscience kognitif dalam sebuah pembelajaran. Neuroscience kognitif ini mulai diperkenalkan dalam bidang pendidikan dengan adanya paradigma brain-based learning atau PBL, pembelajaran berbasis otak. Dalam pembelajaran ini melibatkan pembelajaran secara penuh di mana pola pembelajaran diubah menjadi pola pembelajaran aktif, sehingga setiap simpul-simpul dalam otak dapat memainkan perannya secara utuh. Model pembelajaran ini juga diyakini secara langsung berperan terhadap proses pengkayaan otak karena adanya pengalaman-pengalaman baru yang mampu merangsang pertumbuhan dan perkembangan sel-sel otak. Oleh sebab itu, penting adanya menggunakan salah satu desain dalam metode pembelajaran berbasis otak, di mana di dalam proses pembelajaran menggunakan metode ini, siswa ini dituntut untuk lebih aktif daripada guru yang beralih menjadi pembenar dari pendapat siswa.
Lalu yang berikutnya saya akan menjelaskan berbagai cara yang dapat ditempuh untuk mengoptimalisasi otak dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada penggunaan berbagai media pembelajaran. Jadi media pembelajaran yang berbeda merupakan salah satu usaha untuk membelajarkan seluruh bagian otak, baik kanan maupun kiri, rasional maupun emosional atau bahkan spiritual. Di sini seperti permainan warna, bentuk, tekstur, dan suara sangat dianjurkan. Yang kedua, ada menciptakan suasana gembira. Karena ketika menciptakan suasana gembira, rasa gembira itu akan merangsang keluarnya endorfin dari kelenjar di otak dan selanjutnya mengaktifkan asetilkolin di sinapsis. Seperti yang diketahui, sinapsis merupakan penghubung antar sel saraf yang menggunakan zat kimia terutama asetilkolin sebagai neurotransmitternya. Dengan aktifnya asetilkolin ini, maka memori akan tersimpan dengan lebih baik. Lebih jauh suasana gembira ini akan mempengaruhi cara otak dalam memproses, menyimpan, dan mengambil kembali informasi yang ada. Yang ketiga ada mengkondisikan otak untuk waspada sekaligus rileks. Hal ini dapat dilakukan dengan mendengarkan musik serta melatih pernafasan yang bertujuan untuk menghilangkan pikiran yang mengganggu. Lalu cara yang keempat ada menyimpan informasi dengan pola tidak linear. Menyimpan informasi dengan pola tidak linear ini merupakan langkah pertama menuju pengembangan kemampuan otak yang belum dikembangkan. Yang kelima ada mempunyai asupan oksigen yang cukup. Terhentinya pasokan oksigen ini akan merusak sel-sel saraf di otak. Ruang kelas dengan penyediaan oksigen yang berlimpah sangat kondusif untuk belajar. Jadi dengan adanya pohon yang mempunyai daun rimbun di luar kelas itu dapat menjadi sumber oksigen, atau bisa juga di dalam kelas itu diberi tanaman-tanaman yang menghasilkan oksigen agar siswa di dalam kelas itu bisa fokus dalam belajar. Yang terakhir ada belajar melalui praktek. Dengan belajar melalui praktek ini siswa akan melibatkan banyak indera sehingga memori yang akan ditangkap itu akan lebih baik. Baik, itulah pemaparan yang setelah saya sampaikan. Semoga pemaparan saya bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.